itu hampir bersamaan dengan kelahirannya Kiai Syarqawi Guluk-Guluk. Kiai Syarqawi Guluk-Guluk itu bukan orang Madura, tapi orang Kudus. Suatu waktu melakukan perjalanan ke Mekah, karena beliau itu mondoknya di Serang, mondoknya di Pontianak, mondoknya di Jawa Timur, tidak disebutkan pesantrennya di mana. Kemudian beliau mondok juga ke Timur Tengah, ke Hijaz, ke Mekah. Ketika mondok di Mekah sambil, karena orang naik haji zaman dulu kan nggak kayak sekarang, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, membutuhkan waktu yang lama sekali. Kemudian Kiai Syarqawi ketika di Mekah ini ketemu dengan seorang kiai dari Madura namanya Kiai Gemma. Sudah sepuh, sakit-sakitan. Nah, ketika sakit-sakitan ini Kiai Syarqawi ikut merawat Kiai Gemma ini. Kemudian sebelum meninggal dunia, Kiai Gemma berwasiat kepada Kiai Syarqawi agar ketika saya meninggal dunia, istri saya dinikahi oleh sampean. Namanya Khadijah. Kiai Syarqawi Kiai Gemma meninggal dunia, Nyai Khadijah dinikahi oleh Kiai Syarqawi setelah habis masa iddahnya, lalu dibawa pulang ke Indonesia. Diskusi agak alot di Kudus, disepakati Kiai Syarqawi tinggal di Perenduan Sumeneb, Madura. Di tempatnya Kiai Gemma, makanya di Perenduan, itu dekat dengan adik ipar saya, ada masjid namanya Masjid Gemma. Sampai sekarang masih ada itu. Nah, Kiai Syarqawi itu nyampe di Gemma ini, kemudian dititipi 4 orang santri sama Kiai Idris. Salah satu santrinya adalah Kiai Khotib. Kiai Khotib ini nanti yang mendirikan pesantren Al-Amin Perenduan, Sumeneb, Madura. Tapi adik dari Kiai Khotib ini, anak dari Kiai Idris, namanya Maria, dinikahi lagi oleh Kiai Syarqawi atas permintaan Nyai Khadijah. Dari Nyai Maria ini kemudian punya anak. Salah satu anaknya adalah Kiai Muhammad Ilyas, Kiai Abdullah Sajjad. Kemudian nanti Kiai Abdullah Sajjad ini punya anak lagi yang bernama Bashir. Kiai Bashir punya anak namanya Abdul A'la, mantan rektor UIN Sunan Ampel Surabaya. Ini biar ngerti kan petanya, kira-kira begitu. Makanya dari Guluk-Guluk itu, dari segi jalur ayahnya bukan orang Madura, ya orang Kudus. Konon Kiai Syarqawi ini keturunan dari Sunan Kudus. Bapak saya cerita dari Syekh Kiai Dhafir Munawwarah Sembagus Situbondo, kalau di dalam kitab Syarah Sulam Taufik Mirqatus Su'udi Tasdiq ada kata-kata wazadahu Syarqawi, maka yang dimaksud oleh Syekh Nawawi adalah Kiai Syarqawi Guluk-Guluk Sumeneb itu. Ini dari Kiai Dhafir Munawwar. Siapa Kiai Dhafir Munawwar itu? Anak dari Munawwar, Kiai Munawwar. Siapa Kiai Munawwar itu? Anak dari Kiai Ruham. Siapa Kiai Ruham itu? Kakek dari Kiai As'ad Samsul Arifin. Kiai Ruham itu memiliki 5 orang anak. Kiai Samsul Arifin, salah seorang anaknya, kemudian punya anak namanya Kiai As'ad Samsul Arifin. Nanti juga Kiai Ruham ini punya anak namanya Abdul Latif. Abdul Latif ini punya anak namanya Abdus Samad. Abdus Samad ini punya anak namanya Kiai Muhyiddin Abdus Samad Jember. Ini sekarang Rais Syuriah PCNU Jember. Biar mengerti kan? Jadi tidak seluruh orang yang ngomong bahasa Madura darahnya Madura. Makanya agak aneh tuh, ada orang Madura hidungnya agak mancung. Kayak keturunan Guluk-Guluk itu kayak orang Arab. Karena Kiai Syarqawi arahnya dari Sunan Kudus.
Sama dengan Kiai Khalil Bangkalan, hidungnya mancung. Karena memang keturunan Arab. Kiai Khalil Bangkalan punya bapak namanya Kiai Abdul Latif. Kiai Abdul Latif punya bapak namanya Kiai Abdul Karim. Kiai Hamim dulu, lalu Kiai Abdul Karim. Kiai Abdul Karim punya anak namanya Kiai Asrar. Kiai Asrar punya bapak namanya Kiai Abdullah. Kiai Abdullah itu adalah anak dari Sayyid Sulaiman, pendiri pesantren Sidugiri Pasuruan. Siapa Sayyid Sulaiman? Anak dari Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Umar Basyaiban, konon dari Cirebon. Ini lama kalau mau mengerti begini, harus dekat ini ya, harus. Jadi Kiai Khalil Bangkalan itu dari ayahnya bukan orang Madura dalam pengertian darah Madura, ya orang Arab. Sama dengan Kiai Syarqawi, ya orang Jawa. Orang Jawa Tengah ini banyak sekali menjajah Jawa Timur. Dalam tanda petik. Ya Kiai Syarqawi salah satunya. Kiai Siddiq, bapak dari Kiai Ahmad Siddiq, bapak dari Kiai Mahfud Siddiq, bapak dari Ahmad Kusairi Siddiq yang tadi disebut. Ahmad Kusairi Siddiq ini senior dari Kiai As'ad di Bangkalan. Tinggalnya tidak di Jember, tapi di Glenmore, Banyuwangi. Bayangin gak, di Indonesia ada kecamatan namanya Glenmore. Ini Kiai Ahmad Kusairi, kakak dari Kiai Ahmad Siddiq. Siapa Kiai Ahmad Kusairi? Mertua dari Kiai Hamid Pasuruan. Siapa Kiai Hamid Pasuruan? Anak dari Kiai Abdullah bin Umar dari Jawa Tengah juga. Tapi ibunya adalah anak dari Kiai Siddiq. Makanya anak keturunan Kiai Siddiq di Jember bukan hanya tahu bahasa Jawa, fasih juga berbahasa Madura. Bukan darah Madura. Itu agak mirip dengan orang Bondoso. Nenek moyangnya dari Jawa Tengah, tapi karena tinggal di Bondoso, yang ngomongnya Madura. Apakah punya leluhur di Madura? Tidak. Itu nanti sama dengan Kiai Mukhtar Syafaat Blok Agung. Bukan orang Jawa Timur, tapi orang Jawa Tengah. Sama dengan Kiai Bisri Sansuri. Bukan orang Jombang asli, tapi orang Jawa Tengah juga. Akhirnya Kiai Bisri Sansuri ini menikah dengan adiknya Kiai Wahab Hasbullah. Sama-sama berguru kepada Kiai Hazim Asy'ari. Tapi kalau dirunut, seluruh kiai-kiai senior di tanah Jawa itu tak bisa melepaskan diri di era itu dengan Kiai Khalil Bangkalan. Jadi Madura, persisnya Bangkalan, pernah menjadi pusat peradaban ilmu pengetahuan Islam. Bisa dibayangkan gak Lirboyo ada tanpa ada Kademangan Madura? Gak bisa. Oke, makanya luar biasa itu. Tapi sebelum ada Bangkalan, Kiai Khalil Bangkalan itu adalah alumni dari pesantren Sidugiri. Jadi pesantren Sidugiri itu tua sekali. Tapi nanti yang meneruskan itu bukan Sayyid Sulaiman, tapi yang meneruskan itu adalah menantunya, namanya Kiai Aminullah dari Bawean. Nah, terus menerus sampai sekarang. Nah, kalau kita runut lagi, itu kiai-kiai yang dari Madura itu silsilahnya kepada Sunan Kudus juga. Nanti Sunan Kudus ini punya cucu namanya Sunan Katandur. Itu kuburannya ada di Sumeneb Kota, di daerah Pemolokan. Saya kalau ke situ bisa 40 hari ngaji. Kebiasaan zaman dulu ke Sunan Ampel 40 hari. Ngatamin Quran, makan, minum, ngaji lagi, terus kayak begitu. Nah, Astaka Tantur itu nanti punya cucu namanya Pinter Saud, orang Madura menyebutnya. Bendoro Saud, itu nama orang yang menjadi bupati nanti di Sumeneb, menjadi raja di Sumeneb.
Nah, dari Bendoro Saud ini lahir nanti anak keturunannya Kiai Abdul Mun'im namanya. Kiai Abdul Mun'im ini bapak dari Kiai Zaini Mun'im. Kiai Zaini Mun'im ini adalah pendiri pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Jadi kan muter tuh. Makanya rugi nggak punya nasab tinggi. Susah banget untuk mengambil celah di mana. Kalau susah mengambil celah harus jadi menantunya kiai. Kan lumayan itu. Kayak Kiai Aminullah Situgiri menjadi menantunya Sayyid Sulaiman. Kuburannya di Jombang kan? Saya pernah ziarah ke situ juga. Jadi sekalian ziarah, sekalian riset arkeologis untuk menyaksikan makbarah dari para ulama ini. Jadi ada Kiai Syarqawi di daerah Sumeneb, ada Kiai Ruham di daerah Pamekasan, dan ada Kiai Khalil Bangkalan di daerah Bangkalan. Nah, yang agak menarik, Sampang itu jarang terlacak menjadi bagian dari pusat ilmu pengetahuan. Makanya kalau tidak nempel ke Pamekasan, dia menjadi bagian dari Bangkalan. Karena nanti Bangkalan itu hampir menjadi rujukan seluruh kiai-kiai di Madura. Kecuali Kiai Syarqawi. Kiai Syarqawi itu bukan murid dari Kiai Khalil Bangkalan. Karena Kiai Syarqawi itu langsung mencarinya ke pusat ilmu di Haramain. Pernah juga ke Pontianak, tapi saya tidak tahu apakah Kiai Syarqawi ini belajar kepada Kiai Khatib Sambas yang bisa memadukan dua tarekat Naqsyabandiyah dan Qadiriyah. Nanti kan Kiai Khatib Sambas murid namanya Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim itu nanti menjadi kakek buyut menyamping dari Kiai Ma'ruf Amin. Nanti punya murid namanya turun ke bawah Kiai Muslih Meranggen. Nanti punya murid lagi namanya Kiai Talha Cirebon. Kiai Talha Cirebon punya murid Abah Sepuh. Abah Sepuh punya anak namanya Abah Anom yang melanjutkan tarekat Naqsyabandiyah Qadiriyah. Jadi santri berkelana itu biasa mencari ilmu. Tidak cukup hanya satu guru. Makanya yang menarik, Kiai As'ad itu belajar kepada Kiai Khalil Bangkalan justru setelah 6 tahun berada di Mekah. Jadi pulang dari Mekah, mondok kemudian di beberapa pesantren. Kurang lebih ada 6 pesantren di Jawa Timur yang didatangi